Halo Sobat Planters, saya Fajri Sidik Pratama, peserta PLDP 3 Teknik Pengolahan Angkatan 27. Saat ini kita akan membahas modul 3, yaitu tentang modul tugas fungsional. Industri perkebunan saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan budidaya, tetapi juga telah berkembang menjadi sebuah sistem agribisnis yang terintegrasi, berorientasi pasar, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Agribisnis diartikan sebagai suatu bentuk pengusahaan pertanian yang berkarakter bisnis, berskala besar, dan berorientasi kepada penciptaan nilai tambah komersial secara berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Agribisnis berorientasi pada nilai tambah komersial. Proses penambahan nilai dimulai dari bahan tanam, kemudian diolah menjadi produk pasar, produk setengah jadi hingga produk jadi. Pada setiap tahap, faktor utama yang selalu terlibat dalam modal dan unsur manusia seperti pengetahuan, keahlian, sistem, manajemen, kreativitas, serta inovasi. Industri perkebunan terdiri dari 3 mata rantai utama yang saling berkaitan. On-farm yang berfokus pada praktik budidaya yang baik, transportasi yang memastikan bahan baku sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik, off-farm, proses pengolahan di pabrik dengan standar Good Manufacturing Practice. Manajemen produksi pada industri perkebunan menuntut keterpaduan dari hulu hingga hilir. Keberhasilan pabrik tidak hanya ditentukan oleh mesin, tetapi oleh bagaimana seluruh rantai pasok dikelola secara efektif dan efisien. Di kebun, fokus utama adalah mutu buah dan efisiensi panen untuk menjaga potensi minyak. Sementara itu, di pabrik, target utama adalah pengendalian losis, pengoperasian pada kapasitas maksimum, serta kontrol proses yang ketat. Kapasitas pabrik ditentukan oleh kapasitas rebusan, upaya peningkatan throughput menghadapi tantangan biaya, keterbatasan ruang dan waktu, kecepatan waktu masuk dan keluar buah, optimalisasi waktu rebus, peningkatan serapan panas, serta penambahan suplai steam merupakan solusi dari penambahan kapasitas. Rendemen adalah perbandingan antara hasil akhir produk dengan jumlah bahan baku sebelum diolah. Rendemen yang baik harus terukur secara akurat dan dapat dibuktikan melalui neraca massa. Kehilangan dapat terjadi di setiap tahapan mulai panen hingga hasil akhir. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian penting dalam setiap aktivitas kerja. Melalui penerapan SMK 3, perusahaan berupaya melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketiga adalah segala upaya untuk mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya di tempat kerja yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan pekerja. Tempat kerja adalah setiap area di mana tenaga kerja melakukan aktivitas dan memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, setiap aktivitas kerja harus dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur. Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh kondisi tidak aman atau unsafe condition, serta tindakan tidak aman atau unsafe act. Keduanya harus dikenali dan dikendalikan sejak dini. Sistem manajemen mutu merupakan fondasi penting untuk memastikan setiap proses dan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan harapan pelanggan. Mutu atau kualitas adalah kesesuaian suatu produk atau jasa terhadap standar dan harapan pelanggan. Mutu tidak hanya mencakup produk, tetapi juga tenaga kerja, proses, dan lingkungan, serta bersifat dinamis dan selalu berkembang. Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, dilakukan dengan benar sejak awal melalui perbaikan berkesinambungan serta melibatkan seluruh karyawan dalam organisasi. 8 prinsip sistem manajemen mutu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personil, pendekatan proses, pendekatan sistem, perbaikan berkelanjutan, pendekatan berbasis fakta, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Dengan penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkelanjutan, organisasi dapat meningkatkan kinerja, kepuasan pelanggan, serta daya saing dalam jangka panjang.